Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan detik-detik menegangkan bagi bangsa Israel. Karena 40 tahun perjalanan mereka akan segera selesai, segera berhenti, karena mereka akan melewati sungai Yordan. Kita masih mengingat bahwasanya ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka langsung diperhadapkan dengan air. Dalam teks kita hari ini, mereka juga mengakhiri dengan air. Ini menjadi sesuatu hal yang penting sekali terkait tentang mempersiapkan mereka untuk memasuki babak baru dalam hidup mereka. Meskipun sebenarnya konsep tentang peristirahatan yang mereka pahami tentang pemberian tanah itu adalah sebuah gambaran terkait tentang peristirahatan di dalam Kristus. Kita sebenarnya telah berada di dalam Kristus, dan di sanalah sebenarnya peristirahatan yang sesungguhnya. Berbahagia mereka yang mati di dalam Kristus, karena mereka boleh beristirahat dengan baik, beristirahat dengan begitu tenang. Saudaraku yang terkasih, Yosua berkata kepada para imam-imam, yakni kepada suku Lewi, supaya mereka menguduskan diri mereka, karena Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara mereka. Bukan hanya kepada imam-imam, tetapi juga kepada seluruh bangsa Israel. Kenapa demikian? Mengapa mereka harus menguduskan diri mereka? Karena ini sebenarnya bukan perjalanan biasa. Saudara ketika pergi ke suatu tempat, saudara hanya mempersiapkan ransel dan lain sebagainya, karena menurut saudara itu adalah perjalanan yang menarik. Meskipun itu adalah perjalanan yang memang biasa-biasa saja, tetapi perjalanan mereka ini ternyata adalah perjalanan rohani. Allah ada di sana. Karena Allah ada di sana, itu mengapa mereka harus menguruskan diri mereka. Apakah kita semakin menangkap satu hal, bahwa ketika kita beribadah, kita sebenarnya harus datang dalam kekudusan itu. Tetapi masalahnya sekarang adalah, ketika kita telah berada di dalam Kristus, kita setiap hari beribadah. Tatkala saudara berbicara kepada orang lain, itu mencerminkan tentang ibadah saudara. Sehingga respon kita terkait tentang apa yang disampaikan di perjanjian baru adalah mengejar kekudusan. Kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Itu bukan kata-kata yang semena-mena, atau mungkin bukanlah sesuatu hal yang sering dikatakan oleh orang lain terkait tentang kemunafikan. Itu adalah menyangkut tentang totalitas. Saudaraku yang terkasih, perenungan ini menjadi sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan langkah kita. Terkadang kita lupa satu hal, bahwa sungai Yordan itu tidak akan pernah terbelah jika mereka tidak melangkahkan kaki mereka. Terkadang kita hanya meminta kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah berkata, bergegaslah, tetapi kita tidak bergegas. Apakah saudara bukan menjadi pribadi-pribadi
yang keliru dengan itu semua. Jika Tuhan berkata bergegas, aku memberkatimu, maka kita harus bergegas. Yosua merespon itu dengan mempersiapkan bangsa Israel, yakni pertama sekali dengan menguduskan diri mereka. Mari saudaraku yang terkasih, hiduplah di dalam firman Tuhan dan mempersiapkan diri kita lebih baik lagi. Karena hari lepas hari, itu adalah bagian di mana Tuhan ikut campur di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah mengutus hamba-Mu Yosua, pendelegasian dari hamba-Mu Musa, untuk membawa bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian itu. Kami semakin merenung ya Tuhan, bahwasanya kami telah mendapatkan apa yang tidak terlihat dan nampaknya terselubung dari bangsa-Mu Israel. Seluruhnya telah kami terima di dalam Kristus. Kini kami telah disucikan karena di dalam darah Kristus. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mempersiapkan diri kami, supaya apa yang dilakukan Yesus Kristus bukan menjadi sesuatu hal yang sia-sia dan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang hancur lebur, karena kami harus menerima hukuman yang terbesar. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.